Hohohohoho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe petarung, yaitu Makuhita beserta evolusinya, Pokemon bertipe karang yaitu Nosepass beserta evolusinya, Pokemon bertipe normal yaitu Skitty beserta evolusinya, Pokemon bertipe kegelapan atau hantu yaitu Sableye, dan ada Pokemon bertipe logam atau peri yaitu Mawile. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe logam atau karang, Pokemon bertipe petarung atau telepati, dan Pokemon bertipe listrik. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Eren. Eren ini merupakan Pokemon tipe logam dan karang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon perisai besi. Dalam Pokédex, Eren ini berada di nomor urut 304. Eren memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 60,0 kg. Eren ini memiliki kemampuan kepala batu, melindungi Pokemon dari kerusakan akibat recoil. Eren juga memiliki kemampuan kokoh. Pokemon tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan. Pukulan jurus KO pun tidak akan menjatuhkannya. Pokemon ini memiliki tubuh yang terbuat dari baja. Untuk membuat tubuhnya, Eren ini memakan biji besi yang digalinya dari gunung. Kadang-kadang ia menyebabkan masalah besar dengan makan jembatan dan rel. Eren memiliki tubuh baja. Pokemon ini dapat menghancurkan truk sampah yang besar dengan sekali terjang. Truk yang dihancurkan tersebut biasanya menjadi makanan bagi Pokemon ini. Eren sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 2. Eren ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Lairon. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Lairon. Lairon ini merupakan Pokemon bertipe logam dan karang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon perisai besi. Lairon ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Eren. Dalam Pokédex, Lairon ini berada di nomor urut 305. Lairon ini memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 120,0 kg. Lairon memiliki kemampuan kepala batu, melindungi Pokemon dari kerusakan akibat recoil. Lairon juga memiliki kemampuan kokoh. Pokemon tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan. Lairon menempa tubuh bajanya dengan meminum air mineral yang sangat bergizi sampai kembung. Pokemon ini membuat sarangnya dekat dengan sumber air mineral yang lezat. Lairon memakan besi yang terkandung di bebatuan dan air. Ia biasa membuat sarang di pegunungan yang mengandung biji besi. Sebagai hasilnya, Pokemon ini sering bersaing dengan manusia yang menambang biji besi. Lairon sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Lairon ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Aggron. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Aggron. Aggron ini merupakan Pokemon tipe logam dan karang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon perisai besi. Aggron ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Lairon. Dalam Pokédex, Aggron ini berada di nomor urut 306. Aggron memiliki tinggi 2,1 meter dan berat 360,0 kg. Aggron memiliki kemampuan kepala batu, melindungi Pokemon dari kerusakan akibat recoil.
Aggron juga memiliki kemampuan kokoh. Pokemon tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan. Jurus pukulan KO pun tidak akan menjatuhkannya. Aggron ini mengklaim seluruh gunung sebagai wilayahnya sendiri. Pokemon ini akan melawan siapapun yang melanggar daerah kekuasaannya tanpa ampun. Ia selalu berpatroli dengan waspada di wilayahnya setiap saat. Aggron ini sangat protektif terhadap lingkungan sekitarnya. Jika pegunungan tempat tinggalnya rusak oleh longsor atau kebakaran, Pokemon ini akan menimbunnya dengan tanah, menanam pohon, dan merestorasi daerah tempat tinggalnya. Aggron sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya, ada Pokemon yang bertipe petarung dan telepati nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Meditite. Meditite ini merupakan Pokemon bertipe petarung dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon meditasi. Dalam Pokédex, Meditite ini berada di nomor urut 307. Meditite ini memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 11,2 kg. Meditite memiliki kemampuan kekuatan yoga. Dengan menggunakan kekuatan murni, Pokemon menggandakan status attack-nya. Meditite selalu melatih mentalnya dengan melakukan yoga di pedalaman gunung. Namun setiap kali bermeditasi, Pokemon ini selalu kehilangan konsentrasi dan fokusnya. Akibatnya, latihannya tidak pernah berakhir. Meditite ini bermeditasi untuk meningkatkan kemampuan tenaga dalamnya. Pokemon ini dapat hidup dengan hanya satu berry setiap hari. Makan minimal merupakan salah satu aspek dari latihan hidupnya. Meditite ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, hantu, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Meditite ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Medicham. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Medicham. Medicham ini merupakan Pokemon bertipe petarung dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon meditasi. Medicham ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Meditite. Dalam Pokédex, Medicham ini berada di nomor urut 308. Medicham memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 31,5 kg. Medicham ini memiliki kemampuan kekuatan yoga. Dengan menggunakan kekuatan murni, Pokemon menggandakan status attack-nya. Dikatakan bahwa Medicham meningkatkan energi di dalam tubuhnya dan menajamkan indera keenamnya dengan cara bermeditasi. Pokemon ini menyembunyikan kehadirannya dengan cara menjadi satu dengan ladang dan gunung. Dengan bermeditasi, Medicham ini mengembangkan indera keenamnya. Ia memiliki kemampuan menggunakan kekuatan psikokinesis. Pokemon ini dapat bermeditasi selama sebulan penuh tanpa makan. Medicham sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, hantu, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe listrik nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Electric. Electric ini merupakan Pokemon bertipe listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kilat. Dalam Pokédex, Electric ini berada di nomor urut 309. Electric memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 15,2 kg. Electric ini memiliki kemampuan penangkal petir. Pokemon menyerap semua jurus jenis elektrik. Jika terkena jurus jenis elektrik, ia tidak akan terluka, tetapi kemampuan special attack-nya akan meningkat. Elektrik juga memiliki kemampuan listrik statis. Tubuh Pokemon menjadi mengandung listrik statis sehingga lawannya dapat menjadi lumpuh jika menyentuhnya. Elektrik menghimpun listrik statis di dalam bulunya dan melucutkannya. Saat badai mendekat, seluruh tubuhnya akan memuntahkan percikan api.
Elektrik ini menyimpan listrik statis di dalam bulunya pada musim yang udaranya kering. Pokemon ini memercikan bunga api dari seluruh tubuhnya. Elektrik ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Elektrik ini sendiri nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Manectric. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Manectric. Manectric ini merupakan Pokemon bertipe listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pembebasan energi. Manectric ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Electric. Dalam Pokédex, Manectric ini berada di nomor urut 310. Manectric ini sendiri memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 40,2 kg. Manectric ini memiliki kemampuan penangkal petir. Pokemon menyerap semua jurus jenis elektrik. Jika terkena jurus jenis elektrik, ia tidak akan terluka, tetapi kemampuan special attack-nya akan meningkat. Manectric juga memiliki kemampuan listrik statis. Tubuh Pokemon menjadi mengandung listrik statis sehingga lawannya dapat menjadi lumpuh jika menyentuhnya. Manectric ini dapat bergerak cepat dengan cara menstimulasi ototnya menggunakan listrik. Saat nyeri otot pun Pokemon ini mengendurkan otot menggunakan listrik sehingga cepat sembuh. Manectric yang jarang memperlihatkan dirinya di depan manusia, kabarnya Pokemon ini tinggal di tempat yang disambar petir. Manectric ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 7. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe listrik juga nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Plusle. Plusle ini merupakan Pokemon bertipe listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bersorak. Dalam Pokédex, Plusle ini berada di nomor urut 311. Plusle ini sendiri memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 4,2 kg. Plusle memiliki kemampuan plus, meningkatkan statistik special attack-nya jika ada Pokemon dengan plus atau minus ability di dalam pertarungan. Plusle ini selalu bertindak sebagai pemandu sorak bagi rekan-rekannya. Setiap kali ada anggota timnya yang berusaha baik di dalam pertempuran, Pokemon ini memendekkan tubuhnya dan menciptakan suara gemeretak bunga api untuk menunjukkan kegembiraannya. Ketika Plusle bersorak, untuk teman-temannya, ia bersinar dengan kejutan-kejutan listrik dari seluruh permukaan tubuhnya. Jika temannya kalah, Pokemon ini menangis dengan keras. Plusle ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Plusle ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bernama Minun. Minun ini merupakan Pokemon bertipe listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bersorak. Dalam Pokédex, Minun ini berada di nomor urut 312. Minun memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 4,2 kg. Minun ini memiliki kemampuan minus, meningkatkan statistik special attack jika ada Pokemon dengan plus atau minus ability dalam pertarungan. Minun ini lebih peduli menyemangati rekan-rekannya daripada keamanannya sendiri. Pokemon ini membuat hubungan pendek listrik di tubuhnya untuk menciptakan hujan bunga api yang cemerlang untuk menghibur rekan-rekan timnya. Minun sedang bersorak untuk temannya yang sedang bertempur. Ketika bersorak, ia membuat kejutan-kejutan listrik dari tubuhnya. Ketika temannya mengalami kesulitan, Pokemon ini meningkatkan jurus kejutan listriknya. Minun sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Minun ini tidak memiliki bentuk evolusi.
Nah, itulah tadi Pokemon bertipe logam atau karang, Pokemon bertipe petarung atau telepati, dan Pokemon bertipe listrik. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.